Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angin Puspitasari dengan NIM 856276118. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum IPA mandiri tentang pencernaan makanan. Tujuan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan sistem pencernaan. Sedangkan alat bahan yang diperlukan yang pertama ada alat tulis dan yang kedua ada gambar sistem pencernaan. Pencernaan makanan. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan makanan? Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan dari dalam tubuh menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan menjaga kesehatan. Nah, tahukah kamu bagaimana proses pencernaan makanan yang kita konsumsi? Nah, di sini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama jenis pencernaan, lalu yang kedua proses pencernaan. Jenis-jenis pencernaan dibagi dua, yaitu yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Ia dapat berupa mengunyah, meremas, menelan, dan menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu yang pertama proses mengubah partikel makanan bentuk yang siap diserap oleh tubuh, dan yang kedua proses pencernaan melibatkan enzim. Yang kedua, proses pencernaan makanan. Adapun komponen utama dalam sistem pencernaan yaitu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Penjelasannya yang pertama yaitu mulut. Mulut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik, gigi menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi, enzim amilase menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Pada dinding kerongkongan esofagus terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung juga dibagi menjadi dua, yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik, makanan diaduk dan kembang oleh otot-otot lambung. Sedangkan pada pencernaan kimiawi dibagi menjadi tiga, yang pertama pepsin yaitu memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua renin mengubah protein menjadi kasein. Dan yang ketiga asam klorida HCl membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya usus halus. Usus halus dibagi menjadi dua, pencernaan mekanik dan kimiawi. Pada pencernaan mekanik, makanan diaduk dan dicampur dengan getah pankreas, empedu, dan enzim usus halus agar menjadi lebih halus. Pada pencernaan kimiawi, yang pertama enzim-enzim dalam usus halus memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Sedangkan yang kedua, zat makanan diserap oleh jonjot, usus, atau villi dan masuk ke dalam aliran darah. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar yang dibagi menjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Pada pencernaan mekanik, sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar. Di sini, air dan garam mineral diserap kembali oleh tubuh sehingga sisa makanan menjadi padat.
Sedangkan pada pencernaan kimiawi, bakteri baik dalam usus besar membantu memecah sisa makanan dan menghasilkan vitamin K serta beberapa vitamin B. Bakteri juga membantu proses pembusukan serat makanan dan gas yang dihasilkan dapat dikeluarkan melalui kentut. Proses pencernaan terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Nah, itu adalah semua sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sistem pencernaan merupakan proses penting yang membantu tubuh mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat digunakan tubuh. Proses pencernaan melibatkan berbagai organ yang bekerja sama mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ memiliki fungsi khusus dalam menghancurkan, mencerna, menyerap, dan membuang sisa makanan. Dengan menjaga kesehatan sistem pencernaan, tubuh dapat memperoleh nutrisi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.